Tuhan luar biasa. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk saudaraku yang ada di Semarang maupun yang ada di luar kota. Pada pagi hari ini kita tetap menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup di dalam terang. Kita akan baca bersama-sama dari firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Nah, firman Tuhan ini dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ayat 9 jawab Yesus, "Bukanlah ada 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Nah, saudaraku, dari ayat 7 sampai 10 di sini menceritakan dua kondisi. Yang pertama adalah bagaimana murid-muridnya mengkomplain atau kasarannya memprotes mengenai keputusan Tuhan untuk diajak kembali ke Yudea. Barangkali di ayat yang ke-8 di sini itu tidak hanya sekedar memprotes, tetapi dalam diri murid-muridnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Karena kalau kembali ke Yudea artinya dia menyerahkan hidupnya kepada orang Yahudi yang beberapa waktu yang lalu berusaha untuk melempari batu Tuhan Yesus. Bahkan di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar ngomongan untuk menolak ajakan Tuhan, tetapi di situ dipenuhi dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memutuskan untuk kembali dan pada akhirnya dia harus dibunuh. Itu yang ada dalam pikiran murid-muridnya. Tetapi di ayat yang ke-9 maupun 10, jawaban Tuhan itu tidak berkorelasi langsung dengan komplain murid-muridnya itu. Dia malah menjawab, katanya di ayat yang ke-9, "Bukankah ada 12 jam sehari," dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus menjawab dari ketakutan muridnya itu seolah-olah dia mengalihkan dengan satu pernyataan yang tidak berkorelasi langsung dengan keputusasaan, ketakutan yang dialami oleh murid-muridnya. Tentu hal ini bermaksud untuk mengajarkan kepada kita maupun untuk menunjukkan bagaimana sikap dan karakter Tuhan menghadapi kondisi yang begitu murid-muridnya mengalami ketakutan itu. Jadi kita melihat kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke Yudea, pertanyaannya. Karena di Yudea dia harus menyelesaikan pekerjaannya untuk memuliakan Allah. Untuk Lazarus mengalami kebangkitannya karena mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi pertanyaannya, kenapa murid-muridnya tidak menganggap itu jauh lebih penting sehingga dia begitu khawatir, begitu takut bahwa rencana Allah untuk kembali ke Yudea itu sesungguhnya akan membawa mereka kepada kematian.
Ya kan? Itu barangkali menggambarkan seringkali sikap kita seperti itu. Kita seringkali tidak mengalami mujizat Allah karena di dalam hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang terjadi kira-kira seandainya Tuhan Yesus mengajak diskusi murid-muridnya, bahkan voting, pemungutan suara, murid-muridnya ya barangkali di situ 10 lah, Tuhan Yesus 1. Tuhan Yesus ngajak ke Yudea, murid-muridnya enggak, kita enggak, kalah dia. Di situ menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak melihat ketika Tuhan Yesus punya rencana untuk kembali ke Yudea, maksudnya untuk menyatakan kemuliaannya, tetapi yang ada dalam pikiran dan hati murid-muridnya adalah ketakutan, ancaman, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Seringkali kita tidak melihat pekerjaan Allah yang luar biasa, karena di dalam pikiran kita adanya adalah kekhawatiran dan ketakutan. Atau kita tetap melayani Tuhan, tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu tetap hadir dalam hidup kita, yang membuat pekerjaan Allah yang luar biasa itu tidak dinyatakan sepenuhnya dalam hidup kita. Kita sibuk melayani, tetapi di sisi lain hati kita sebenarnya sedang mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar akan membackup kita, akan menolong kita. Ada hal yang Tuhan bukakan dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini, Tuhan setia menolong kita. Tapi seringkali kita tidak bisa melepaskan ketakutan dan kekhawatiran yang menyebabkan pekerjaannya tidak dinyatakan Allah dengan sempurna di dalam setiap hidup kita. Terus yang kedua, tentu jawaban Tuhan itu seolah-olah konteksnya lain, itu berbicara kepada hidup kita. Yang pertama kali di situ dikatakan di ayat 9. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Jadi kalau saya membaca firman ini yang jelas, dari sisi teknologi ternyata zaman itu sudah ada jam ya. Ya kan? Cuma mereknya barangkali bukan Rolex. Bukan G-Shock dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi di situ ada jam, sudah ada teknologi waktu itu. Tetapi Tuhan berkata, sesungguhnya ada 12 jam dalam sehari. Itu menceritakan bahwa setiap kita sesungguhnya diberikan satu kesempatan untuk bisa hidup di dalam terang firman Tuhan. Kesempatan saya, kesempatan saudara, kesempatan yang lain sama. Bahwa Tuhan memberikan kita untuk bisa berjalan di dalam terang, untuk kita bisa menikmati pekerjaan Allah yang luar biasa. Persoalannya apakah kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang disediakan Tuhan itu untuk kita melihat, memfasilitasi, bahkan membiarkan Allah bekerja dengan luar biasa di dalam setiap hidup kita. Ada orang-orang yang begitu menyerahkan hidupnya dengan luar biasa dan dia melihat bagaimana pembelaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dengan luar biasa. Tetapi ada orang lain di mana di dalam hidupnya hanya berisi tentang ketakutan, kekhawatiran, dan seolah-olah dia tidak pernah beranjak dari tempatnya. Slide-nya diklik lagi, ya lanjut. Terus yang kedua, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya ada batasnya. Tuhan memberikan 12 jam dalam terang, tetapi 12 jam berikutnya Tuhan akan memberikan sesuatu yang gelap pada sore dan malam hari. Itu artinya apa? Bahwa kesempatan yang Tuhan beri pada akhirnya itu dibatasi oleh waktu. Pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar kita memberikan hidup kita
dilatih berjalan di dalam terang untuk melihat pekerjaan Allah yang luar biasa itu di dalam hidup kita. Banyak orang yang beralasan bahwa dia hidup tidak beranjak dari tempatnya, dia hidup di dalam kegelapan karena barangkali dia menyalahkan kondisinya. Wah, saya memang orangnya seperti ini karena saya dilahirkan dari latar belakang keluarga yang seperti ini. Atau saya tidak bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya karena saya masih punya beban, saya masih punya persoalan, saya masih punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah hidupnya itu ada dua sisi yang berbeda, satunya diserahkan untuk Tuhan, satunya merupakan tanggung jawabnya sendiri. Banyak orang yang hidupnya dibagi dalam dua daerah, satunya tanggung jawabnya sendiri, satunya untuk Tuhan. Tetapi Allah memberikan satu kesempatan yang sama kepada setiap kita untuk kita belajar hidup bersama dengan Allah dan pada akhirnya kita menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa. Terus yang kedua perkataan Tuhan di situ katakan, siapa yang berjalan pada siang hari. Artinya orang mempunyai pilihan untuk dia mau berjalan pada malam hari atau kita menetapkan pilihan untuk kita berjalan pada siang hari. Siapa yang berjalan pada siang hari? Tentu bagi saudara dan saya ketika kita hidup di dalam dia, pilihan kita adalah kita berjalan pada siang hari. Keputusan untuk hidup benar itu sesungguhnya keputusan pribadi kita masing-masing. Kita memilih hidup seperti apa yang Tuhan mau atau kita memilih hidup dengan cara kita sendiri atau kita memilih hidup dengan cara-cara di luar Tuhan. Orang Yahudi untuk terus melawan Tuhan Yesus sesungguhnya merupakan pilihan pribadi. Sampai akhirnya dia melihat, seandainya kamu tidak percaya dengan aku, engkau bisa melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Jadi dari pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Nya kepada banyak orang, bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan, sesungguhnya bisa membuat orang berkeputusan untuk dia mengikut Tuhan atau sebaliknya. Jadi kita seringkali ingat, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya. Jadi kalau kita barangkali sudah mulai tidak bersemangat lagi atau kita melihat seolah-olah hidup kita mulai berada pada ambang batas untuk tidak sungguh-sungguh, biarkan kita mengingat kembali bahwa sesungguhnya selain kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, kitalah yang memutuskan untuk mengikut Tuhan. Keputusan pribadi itu begitu penting, komitmen pribadi itu begitu penting untuk kita bisa menyaksikan bagaimana Allah mengerjakan sesuatu yang besar di dalam setiap hidup kita. Dalam perjalanan waktu saya hidup, karena saya dididik dari latar belakang pendidikan teknik gitu, segala sesuatu harus dianalisa, bahkan kalau bisa 10 langkah di depan saya seharusnya sudah deskripsinya itu perfect sehingga saya tidak salah jalan. Tapi justru kondisi-kondisi itu seringkali membebani hidup saya. Untuk saya tidak berjalan dengan enjoy menjalani hidup ini. Seolah-olah kehidupan ini berjalan pada planning yang sudah saya buat. Pada akhirnya saya dilatih oleh Tuhan. Saya memang mengusahakan untuk menyiapkan jalan di depan saya, tetapi saya memberikan keputusan bagi hati saya untuk Tuhan mengerjakan sesuatu. Sehingga saya sungguh menikmati belajar hidup tanpa beban. Jadi Tuhan berikan kesempatan begitu. Saya ada di dalam tim rescue-nya Undip. Selama ini tim itu ya hanya berisi birokrasi aja gitu. Saya
Di balik hati saya tahulah maksudnya orang mendirikan ini itu karena untuk tujuan pribadi lah. Nah, seringkali di dalam grup itu hanya menge-share ada bencana sono, bencana sini, tapi nggak pernah bergerak. Saya sering ngomong, ayo bergerak, saya siap menerima perintah, saya katanya. Terus saja. Nah ini diem aja. Akhirnya saya nekat aja, pokoknya saya share, akhirnya sekarang berpartisipasi semua. Sebenarnya kalau dinilai seperti itu, saya bisa mendeskripsikan itu beban persoalan yang ditambahkan dalam hidup saya. Seperti keputusan, sebenarnya saya sudah memutuskan Kamis kemarin, saya mau berhenti karena harus ngerawat mobil, udah capek begitu. Tapi akhirnya Jumat, Pak saya titip lagi ke sana, berangkat lagi. Terus Sabtu, Minggu, Senin, Pak saya mau pengobatan, ya ikut lagi. Tapi saya belajar bahwa itu tidak merupakan beban saya. Saya akan melakukan itu dengan sukacita. Karena itu kesempatan yang baik untuk saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan apa yang saya lakukan bisa mengubah paradigma orang yang kemarin dia berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi dia bisa belajar untuk memperhatikan orang. Ada satu nilai yang seolah-olah saya rasakan ketika saya tidur capek begitu. Mobilnya ya jadi awut-awutan, dihajar terus masuk dan lain sebagainya. Tapi ada satu, Tuhan, biarkan hidup saya memberikan satu pandangan yang berbeda bagi orang. Syukur-syukur mereka bisa melihat bagaimana cara hidupnya berubah. Tuhan mau kehidupan baik kita. Itu seperti kita makan nasi. Makanya firman Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Artinya, yang namanya perbuatan baik itu benar-benar tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi satu nilai kehidupan yang muncul dengan sendirinya, yang berada di bawah alam sadar kita, bahwa pada akhirnya di dalam diri kita ada terang yang sesungguhnya. Amin. Saya begitu bersukacita ketika ada gerakan GKKD peduli begitu. Itu sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Allah mau di dalam diri anak-anak Tuhan mengalirkan satu kehidupan yang tidak lagi masuk dalam kerangka berpikir ini beban, ini harus, tapi mengalir dengan sendirinya bagaimana mengekspresikan kasih Allah yang luar biasa atas dunia ini. Demikian hidup di dalam terang itu. Hidup di dalam terang ketika terang itu menyinari dalam hidup kita. Tidak ada kegelapan sedikit pun. Tidak ada satu agenda yang buruk yang tersembunyi lagi di dalam hidup kita. Tetapi seluruh hidup kita bahkan di bawah alam sadar kita benar-benar sedang menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Jadi mari Bapak Ibu, kita digerakkan oleh pekerjaan roh yang luar biasa, yang benar-benar mewarnai seluruh batin kehidupan kita. Saya nggak kebayang gitu, wah ini carmuk, sudah nggak urusan lagi, nggak kebayang sama sekali. Ya itu bisa saya lakukan gitu. Pada akhirnya gelap itu akan terusir manakala kita hidup di dalam terang. Manakala hati kita dimotivasi oleh pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan. Pada awalnya barangkali, wah keren ya, Pak Susilo pakai topi mancing, masuk ke kubangan-kubangan, ya itu dulu sekali lah barangkali gitu. Tapi sekarang udah gak urusan lagi lah, mau dinilai apapun gak urusan. Karena apa? Kehadiran Allah terang itu yang senantiasa menghadiri dalam hidup kita, sampai akhirnya motivasi hal-hal yang tersembunyi itu pada akhirnya terhilangkan dari hidup kita. Yang ada adalah pekerjaan Allah yang menyatakan kasih kebesarannya yang luar biasa. Terus yang berikutnya, slide-nya kebablasan, mundur satu. Kakinya tidak terantuk, siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia.
Jadi saudara-saudaraku, kalau kita berjalan di dalam terang, firman Tuhan kata kita tidak terantuk. Terantuk itu sesuatu yang ada di depan mata kita, tetapi mata kita tidak bisa melihat, sehingga tahu-tahu kaki ini nendang, kita terjerembab. Sesuatu yang menyebabkan kita terjatuh. Apa itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita lihat bagaimana usaha si ular itu untuk membuat Hawa tertarik pada buah apa namanya itu? Buah kuldi atau buah apa itu? Hawa sesungguhnya tahu semuanya boleh dinikmati, asal yang satu itu tidak. Dia tahu pada awalnya. Tetapi bagaimana gelembuan, kalau orang itu, tipu daya. Jadi barangkali naik kucing itu melot, itu loh, lihat dong, itu loh, merahnya itu menarik. Berkilau-kilau, wah itu naik dicokot rasanya pasti maknyes, seger. Itu tipu daya. Kalau kita tidak hidup di dalam terang, begitu mudahnya goyah keyakinan kita pada setiap nilai kebenaran. Anak-anak Tuhan ketika mendengar firman Tuhan, dia masuk dalam pikirannya, hadir di dalam hatinya. Ada satu fondasi yang ditanamkan. Tetapi kalau itu tidak terus diterangi oleh firman Tuhan, terang itu tidak terus hadir dalam hidupnya, dia akan mudah digelembuk, dia mudah ditipu daya. Alah, nggak apa-apalah pacaran, nanti kan bisa diinjili. Dia memang sekarang itu gelap, tetapi besok kehadiranmu membuat terang bercahaya. Banyak lagi, alah nambahin 0 kan nggak apa-apa, 0 kan nggak ada nilainya, tambahin aja 1 0 di anggarannya. Itu namanya digelembuk, beda dengan ditipu ya, ditipu daya dengan ditipu beda. Kalau ditipu itu ya, kita nggak sadar, tahu-tahu udah mengalami kerugian. Tapi kalau ditipu daya, pada dasarnya kita tahu duluan. Tapi karena tidak kokoh hati kita, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, terjerembab atau apa namanya, terantuk itu bisa berupa jebakan atau perangkap orang. Saya barangkali pernah saya ceritakan di tahun 2016, saya diajak kerja sama bisnis begitu. Bagaimana orang mengikat saya dikasih share saham di perusahaan 10%. Terus mau dibelikan mobil dulu. Mobil Pajero-nya gak punya Pak Supri. Tapi saya terus diingatkan, saya gak perlu lagi lah Pajero untuk apa. Ya naik mobil apapun sama gitu kan. Ya oke. Tapi ternyata di akhir perjalanan kerjasama itu ternyata ada teman yang akhirnya ikut begitu. Akhirnya pihak pajak tahu loh, ternyata kok kamu punya saham segini. Dia terpaksa ngomong, wah ini kami dengan notaris hanya tipu-tipu saja Pak, sebenarnya saya nggak punya duit seperti itu. Terus yang ngajak kerjasama, alah tenang aja lah, nanti kalau kita paling di penjara 3 bulan aja kita nikmati. Aduh. Nah seandainya saya masuk seperti itu dan jawabannya begitu, terus gimana gitu kan. Terus seandainya saya mau diajak kerja sama itu, barangkali setelah perjalanan ke belakang ternyata banyak hal yang melawan terhadap setiap kebenaran yang saya yakini. Seandainya pada waktu itu saya dengan senang hati memutuskan, apa yang diberikan kepada saya barangkali jadinya berbeda ceritanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada terang firman Tuhan yang hadir, yang senantiasa mewarnai setiap keputusan yang kita ambil. Seseorang yang diterangi dengan firman Tuhan, pikirannya tidak akan menjadi pendek. Pikirannya tidak mudah untuk dikuasai oleh sesuatu tanpa pertimbangan yang benar. Tapi hadirnya Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan itu, yang membuat motivasi kita diubahkan, cara pandang kita mulai berubah,
ketika terang itu, ketika firman itu hadir senantiasa, yang dulunya penting, bisa jadi sekarang menjadi tidak penting lagi. Dulu barangkali ada orang yang senang sekali pamer perhiasan, ada gelang tangan, gelang kaki, kalung 1 on, bahkan giginya dikasih gigi emas gitu. Tapi ketika terang itu percaya, barangkali hidupnya diubahkan menjadi sederhana, bahwa kehormatan itu datangnya bukan dari sesuatu yang kasat mata, tapi nilai kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Kalau dulu orangnya mudah bergerak tangannya sebelum pikirannya memerintahkan, terutama kalau ada duit yang banyak. Tapi sekarang dia mulai belajar mempercayai Tuhan. Dulu tidak jujur, ketika terang itu bercahaya, dia menjadi satu pribadi yang takut akan Tuhan. Saya diajar ketika di DAT ini ya ada dana operasional sekalipun nggak banyak. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan detail satu-satu. Bahkan hak saya juga tidak saya ambil karena saya ingin berpartisipasi di dalamnya. Barangkali dulu, wah kan nggak apa-apa ya, saya belikan satu kan nggak apa-apa, kan saya dipercaya dan lain sebagainya. Tapi oleh karena firman itu yang terus hadir dalam hati, bisa mengubahkan yang tadinya hanya takut pada penilaian manusia, tapi sekarang dia menjadi pribadi yang takut akan Allah. Amin. Itu kenapa Tuhan katakan, kalau seseorang berjalan pada siang hari, di mana di situ ada terang, ada firman yang terus hadir, ada perkataan firman yang terus hadir dalam hidup seseorang, dia tidak akan terantuk. Dia akan dituntun menjadi orang-orang benar. Dia akan dituntun menjadi orang-orang yang menghidupi setiap nilai kebenaran. Yang pada akhirnya Tuhan jadikan dia sebagai teladan bagi banyak orang. Yang terakhir, apa yang kita ambil, ajaran seperti apa yang kita ambil dari peristiwa itu. Kita lanjut klik. Yang pertama adalah, buatlah keputusan untuk hidup di dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, di dalam dia terang itu sama sekali tidak ada kegelapan. Planning Allah bagi setiap orang percaya adalah terang yang sesungguhnya. Tidak ada satupun titik kecil yang menyatakan kegelapan di dalamnya. Semuanya oleh terang. Ya tentu kalau dengan planning kita, itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana Tuhan, masa lalu saya dilatih dengan kekerasan, dengan usaha untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi begitu saya dipanggil Tuhan, saya menjadi terang yang sesungguhnya. Justru karena itulah kita harus hidup di dalam terang. Justru karena itulah kita memerlukan hadirnya firman yang setiap saat ada di dalam hidup kita, yang pada akhirnya kegelapan yang tersembunyi itu pada akhirnya diterangi oleh firman Tuhan. Jadi manusia yang sempurna seperti Kristus itu adalah sesuatu yang Tuhan mau karena kita berada di dalam terang. Yang kedua, jangan tunda untuk hidup di dalam kebenaran. Atau istilahnya, jangan tunda untuk menjadi orang baik. Mulailah saat ini. Banyak barangkali ketika orang sibuk dengan karirnya, wah saya belum sempat melayani, karena saya belum punya waktu. Saya belum sempat memberi karena saya masih kekurangan. Mereka pikir menjadi orang baik itu tiba-tiba dalam semalam besok jadi baik. Enggak bisa. Orang yang membiasakan hidupnya oleh dirinya sendiri, ketika dia pensiun, dia tak mau bantu orang, wah enggak enak ya dilihat tetangga nanti dibilang pamer gitu kan. Menjadi orang yang kemarin egois, tidak mikir orang lain, sekarang menjadi orang yang perhatian, wah ini jadi tobat ya, malu. Karena mereka menganggap menjadi orang baik itu bisa terjadi dalam semalam. Nyatanya tidak. Menjadi orang yang pemurah seperti Tuhan,
Itu karena kita pertama kali kita harus memaksakan diri kita. Sampai akhirnya prosesnya terus berlangsung. Sampai akhirnya tergantikan yang tadinya menyimpan duit itu merupakan sukacita. Sekarang memberi itu menjadi sukacita. Amin. Kalau kemarin dia begitu hidup untuk urusannya sendiri, dia cuek dengan orang lain. Tapi karena firman terus hadir, dia terus pada tahap awalnya memaksakan diri untuk memperhatikan orang lain. Pada akhirnya dia merasakan bahwa sukacita yang sesungguhnya ketika dia bisa hadir untuk menolong orang lain. Menjadi serupa dengan Kristus itu satu proses yang terus ditanamkan dalam hidup kita. Pada tahap awal kita paksa, tapi akhirnya itu menjadi satu perilaku yang berlangsung dengan sendirinya. Amin. Yang ketiga, pergunakanlah waktu kesempatan yang ada untuk tetap hidup di dalam terang. Perkatakan dengan diri kita sendiri, perkatakan kepada hati kita sendiri, saya adalah anak-anak terang. Saya tidak akan memfasilitasi kegelapan apapun hadir dalam hidup saya. Amin. Barangkali ketika diajak dengan teman-teman yang lain yang belum kenal Kristus dan lain sebagainya, sadarkan bahwa saya adalah anak-anak terang. Saya tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk kegelapan hadir dalam hidup saya. Terus yang terakhir, hanya dengan hidup dalam terang, hidup kita akan bisa menjalani kesempurnaan serupa dengan Tuhan Yesus. Di Roma 8 ayat 28, bagi orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, untuk serupa dengan gambaran anaknya. Penentuan Allah atas hidup orang percaya adalah serupa dengan Kristus, di mana Kristus menjadi yang sulung, menjadi kakak kita tertua. Tapi tentu itu membutuhkan proses, dan proses itu dengan setia harus kita ikuti. Amin. Mari Bapak Ibu, di kesempatan ini kita menetapkan hati kita untuk kita berkomitmen bahwa hidup saya ada di dalam terang firman Tuhan. Terang itulah yang senantiasa hadir mewarnai hidup saya untuk rencananya sempurna berlaku atas hidup kita semuanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.